Baik, sensei lanjutkan. Anak-anak untuk subbahasan yang ketiga, hoki wa tana no yoko desu. Artinya, hoki tadi apa? Sapu. Tana itu apa? Lemari. Nah, yoko ini kata penunjuk tempat ya, keterangan tempat ya. Jadi, yoko itu artinya sejajar di samping tanah. Tanahnya lemari ya. Jadi, tolong diperhatikan kalimatnya. Hoki wa ini yang ditanyakan, yang dijelaskan ya. Sapu ada di samping atau sejajar dengan lemari. Nah, lemarinya di tengah ya, hati-hati. Hoki wa lemarinya dulu. Tana no kasih penghubung ya, no yoko desu. Gitu ya. Yuk kita belajar apa saja sih kosakata letak ya dalam bahasa Jepang. Hai. Nah, silakan diperhatikan kegiatannya masih kite imasho bagian 2 ya. Kalian diminta untuk mendengarkan kemudian berlatih mengucapkan ya, sesuai yang sensei contohkan. Nah, di sini sudah dikasih kata pertanyaannya ya, kalimat tanya ya. Doko desu ka? Masih ingat? Hai, doko desu ka itu menanyakan di mana. Ya, jadi ini konteksnya adalah menanyakan letak benda ya yang ada di kelas atau di ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Di mana doko desu ka? Nah, ini jawabannya. Dimisalkan sukue no titik-titik desu. Jadi sukue itu apa tadi? Meja. Titik-titik itu letaknya. Nah, ini belum dikasih ya. Nanti yang akan kita pelajari. Jadi ada di mana? Nah, atau di mana sukue no titik-titik desu? Di titik-titiknya meja. Ya, mau di atas, di dalam dan seterusnya. Baik, di sini sudah diberikan ada 5 kosakata letak ya yang harus kalian pahami dan hafalkan. Yang pertama ini posisinya di mana yang merah ini? Ya, ini meja ya, di A atas ya. Kemudian nomor 2 ini hati-hati anak-anak jangan salah paham ya, jangan ambigu. Jadi nomor 2 ini yang dimaksud adalah di dalam meja atau di laci meja ya. Jadi ini letaknya di laci. Ini ditarik lacinya. Kemudian nomor 3 itu di bawah. Ya, jadi di atas, di tengah atau di dalam, di bawah. Nomor 4 ini di samping, sejajar. Mau jauh, mau dekat, sejajar ya. Kemudian nomor 5 ini di pojok atau di sudut ruangan. Hati-hati ya. Baik, apa sih bahasa Jepangnya kita dengarkan. 1、上、上です。机の上です。Hai, benda yang dipakai di sini meja ya. Jadi pakai meja terus, meja bahasa Jepangnya square. Tadi kalian dengar ada kata square ya. Baik, untuk atas itu bahasa Jepangnya we. We. Jadi kalau menyebutkan di atas meja itu bahasa Jepangnya ini tinggal dimasukkan ke titik-titik ini ya. Square no ue desu. Artinya di atas meja. Kemudian nomor 2, di tengah atau di dalam bahasa Jepangnya 2、中、中です。机の中です。Hai, jadi di laci meja atau di tengah meja ya, orang Jepang tidak menyebutkan kata lacinya ya, karena sudah otomatis kalau kalimat sukue no naka desu itu jelas berarti ada di, yang dimaksud adalah di laci meja. Ya, kalau diterjemahkan baku itu sedikit aneh ya. Sukue no naka desu, di tengah meja, di dalam meja ya. Jadi jangan salah paham ya. Yang dimaksud adalah di laci meja. Baik, nomor 3, bawah itu bahasa Jepangnya shita. Ya, jadi kalau menyebutkan di bawah meja, bahasa Jepangnya sukue no shita desu. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu sejajar ya, di samping, mau dekat maupun jauh. Yang penting sejajar itu bahasa Jepangnya yoko. Gitu ya, yoko. Yoko desu. Jadi kalau menyebutkan sejajar dengan meja itu bahasa Jepangnya sukue no yoko desu. Terus bedanya apa dengan tonari sensei? Nah, hati-hati ya. Jadi kalau yoko itu sejajarnya itu bisa jauh ya, di sekitar ya, jauh. Dan cenderung untuk benda-benda yang kecil ya. Nah, sedangkan kalau tonari itu letaknya bersebelahan persis ya.
berdekatan, samping, di sebelah. Dan biasanya itu digunakan untuk benda-benda yang besar ya. Misalnya menunjukkan orang atau bangunan yang besar gitu ya. Hai. Baik, nanti untuk lebih lanjutnya kalian bisa searching di internet. Terakhir nomor 5. Di sudut atau di pojok ruangan itu bahasa Jepangnya Kyoshitsu no sumi. Ya, karena ini bukan daerah meja lagi ya, jadi ini menjelaskan di ujung atau di sudut atau di pojok kelas ya, jadi tidak boleh pakai square lagi ya. Square itu artinya meja. Jadi kalau di pojok kelas itu bahasa Jepangnya Kyoshitsu no sumi desu, kasih des ya. Kyoshitsu no sumi desu. Gitu ya. Paham sampai sini anak-anak? Silahkan diputar berulang-ulang videonya sampai paham ya. Nanti kalau belum paham bisa WA Sensei. Baik, kita masuk ke percakapannya. Nah, bagaimana menanyakan ataupun menjawab tentang letak benda ya dalam bahasa Jepang. Silahkan didengarkan. すみません。ほうきはどこですか？棚の横です。棚の横ですね。わかりました。Hai, tadi belum komplit ya. Baik, Sensei ulang. Sumimasen, hoki wa doko desu ka? Yang warna merah ini sudah Sensei jelaskan berulang-ulang ya. Ini adalah kata tanya di mana. Ya, jadi permisi atau maaf, sapu ada di mana ya. Hoki wa doko desu ka? Nah, ini jawabannya tana no yoko des. Yoko tadi apa? Sejajar ya atau di samping ya. Sedangkan tanah itu bendanya, lemari. Jadi hati-hati kalau bahasa Jepang itu dibalik. Di samping sejajar dengan lemari itu malah lemarinya dulu di depan ya. Lemari di samping. Jadinya tanah no, jangan lupa penghubungnya no. Yoko des ini baru letaknya. Ya, kemudian ini diulang lagi, konfirmasi tanah no yoko desu ne, wakarimashita. Ya, oh di samping atau sejajar dengan lemari. Wakarimashita sudah diajarkan kelas 10 semester 1 ya, artinya paham. Ya, saya ngerti. Arigatou gozaimasu. Tak, terima kasih. Jelas ya? Nah, ini ya kalau Sensei tanya. Nah, ini ya. Kalau misalnya Sensei tanya ini, Toke wa doko desu ka ya? Jamnya ada di mana? Ini sejajar dengan ini jendela ya, bukan lukisan. Nah, jendela itu belum diajarkan ya. Nanti silahkan cari di internet. Jadi jendela itu bahasa Jepangnya mado. Jadi kalau menyebutkan sejajar dengan jendela itu bahasa Jepangnya mado no yoko desu. Gitu ya, atau ini ditanyakan gomi bako wa doko desu ka? Ada di ujung sudut kelas ya, bahasa Jepangnya berarti apa? Yoshitsu no sumi desu. Paham ya anak-anak ya? Hai, baik kita refleksi, sudah di ujung pembelajaran. Setelah ini tugasnya apa? Nah, barusan diajarkan titik-titik no, titik-titik desu. Fungsinya untuk apa anak-anak? Kalau ada pertanyaan, ya fungsinya untuk menyebutkan letak benda. Ya, jadi ini tadi apanya dulu? Yang depan ini bendanya dulu. Hati-hati, yang di belakang ini nomor 2 adalah letaknya. Jadi misalnya di pojok kelas atau di sudut kelas, bahasa Jepangnya Kyoshitsu no sumi desu. Misalnya di atas meja, sukue no ue desu. Gitu ya. Kemudian titik-titik desu ne. Nah, ini mengulang ya. Desu ne ini kalau ditanyakan apa fungsinya titik-titik desu ne, ini adalah kalimat percakapan ya, karena berakhiran ne. Maksudnya apa? Kalimat untuk mengkonfirmasi ulang ya. Mengkonfirmasi jawaban lawan bicara. Jadi sini diulang. Ini diisi apa? Diisi kalimat yang di atasnya itu tadi ya. Misalnya di atas meja, sukue no ue desu ne. Gitu ya, atau Kyoshitsu no sumi desu ne. Itu ya, paham ya anak-anak ya? Baik. Nah, sekarang karena kalian belum tatap muka, ini kalau di kelas adalah Sensei minta berkelompok untuk mendata barang inventaris ya yang ada di kelas masing-masing. Nah, karena ini daring, kalian belum tahu kelasnya di mana. Nah, Sensei minta kalian ceritakan
ruang kelas kalian di SMP dulu. Nah, jadi ini tugasnya tidak